Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Untung Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Grace Natania Agustin dengan NIM 2024060200089 dengan student ID 12024002036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait berbagai jenis gugus fungsi dalam kimia organik, jenis hibridisasi, isomer, dan juga reaksi pembentukan dari obat ketoprofen. Untuk materi pertama adalah materi terkait gugus fungsi. Gugus fungsi adalah sekumpulan atom dalam molekul yang menentukan sifat kimia dari molekul tersebut. Peran gugus fungsi dalam farmasi adalah untuk menentukan sifat kimia dan reaktivitas molekul obat yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh. Berikut adalah jenis gugus fungsi dalam kimia organik. Gugus yang pertama adalah gugus alkena, di mana ciri dari gugus alkena ini tuh dia mengandung ikatan rangkap 2 di antara atom karbonnya. Secara sifat alkena tuh dia lebih reaktif daripada alkana, karena seperti yang kita ketahui juga, apabila ada suatu senyawa dia mengandung gugus dengan ikatan rangkap 2 tuh dia lebih mudah untuk bereaksi secara adisi daripada senyawa yang hanya mengandung ikatan rangkap 1. Terus senyawa gugus fungsi berikutnya adalah gugus alkuna, di mana ciri dari alkuna ini tuh dia mengandung ikatan rangkap 3 di antara atom karbonnya. Contoh dari alkuna ini sendiri tuh adalah pentuna. Untuk gugus berikutnya adalah gugus arena. Gugus arena itu merupakan gugus cincin aromatik. Untuk contohnya adalah senyawa benzena, di mana secara kimia tuh si gugus arena ini tuh dianggap lebih stabil karena dia mengandung ikatan rangkap yang dapat beresonansi. Untuk gugus berikutnya adalah gugus halida. Ciri dari gugus halida ini tuh dia atom karbonnya akan berikatan dengan atom halogen. Di mana atom halogen itu ada HCl-BRI. Terus untuk contohnya adalah dia klorometana. Oke, untuk gugus berikutnya adalah gugus alkohol, di mana ciri dari gugus alkohol ini tuh dia mengandung gugus OH atau gugus hidroksi. Contoh dari senyawa ini adalah metanol. Gugus fungsi berikutnya adalah gugus ether, di mana gugus ether ini tuh dia memiliki struktur ROR. Contoh dari gugus ether ini adalah metil etil ether. Untuk gugus berikutnya adalah gugus monofosfat, di mana dia terkandung satu gugus fosfat di dalamnya. Contohnya adalah metil fosfat. Untuk difosfat juga sama, bedanya dia terkandung dua gugus fosfat di dalamnya. Contohnya adalah metil difosfat. Untuk gugus berikutnya adalah gugus amina. Gugus amina ini tuh merupakan turunan dari gugus amonia. Contoh dari gugus amina ini sendiri adalah etil amina. Gugus yang berikutnya adalah gugus imina. Gugus imina ini tuh cirinya tuh dia mengandung ikatan rangkap antara karbon dan juga nitrogen. Contoh dari gugus imina ini sendiri itu adalah imidazol. Gugus yang berikutnya adalah gugus nitrit, di mana di gugus ini tuh terdapat C yang berikatan secara rangkap 3 dengan nitrogen. Contohnya adalah nitroetan. Untuk gugus berikutnya adalah tiol. Tiol ini tuh dia mirip dengan alkohol, bedanya kalau alkohol itu gugusnya hidroksi OH, kalau tiol ini tuh dia gugusnya SH. Contohnya adalah tiofenol. Untuk gugus berikutnya adalah gugus sulfida, di mana di gugus ini tuh terdapat si sulfur. Contohnya adalah dietil sulfida. Untuk gugus berikutnya adalah gugus disulfida. Sama seperti gugus sulfida, hanya di gugus disulfida ini tuh dia mengandung 2 sulfur. Contohnya adalah dia dimetil disulfida. Untuk gugus berikutnya adalah gugus sulfoksida, di mana di gugus ini tuh terdapat sulfur atau S yang berikatan secara rangkap 2 dengan O. Contoh dari sulfoksida ini sendiri adalah dimetil sulfoksida. Untuk gugus berikutnya adalah gugus aldehida, di mana gugus aldehida ini tuh nama lainnya adalah gugus alkanal. Contohnya tuh adalah metanal, di mana si aldehida ini tuh dia mengandung gugus CHO, sedangkan untuk gugus berikutnya adalah gugus keton, di mana gugus keton ini adalah dia mengandung C rangkap 2O di antara kedua rantainya. Untuk contohnya adalah aseton. Untuk gugus berikutnya adalah gugus asam karboksilat. Gugus asam karboksilat ini tuh dia memiliki gugus COOH. Contohnya adalah asam asetat. Untuk gugus berikutnya adalah gugus ester, di mana contohnya adalah asetat etil, di mana di gugus ester ini tuh dia memiliki struktur RCOOR. Untuk gugus berikutnya adalah gugus amida. Gugus amida ini tuh dia merupakan gugus karbonil yang berikatan dengan gugus amina. Terus untuk contohnya adalah asetamida. Berikut adalah 3 jenis gugus fungsi terakhir. Yang pertama adalah asam klorida, di mana ditandai dengan adanya klorida di dalam struktur gugus fungsinya. Contohnya adalah asetil klorida. Yang kedua adalah anhidrida asam karboksilat. Contohnya adalah asetil klorida. Untuk yang gugus terakhir adalah tioester, di mana contoh dari gugus ini adalah tiofenil asetat.
Materi berikutnya adalah materi terkait hibridisasi. Hibridisasi adalah ikatan yang terjadi oleh dua atau lebih atom non-logam karena penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Terdapat 6 jenis hibridisasi, namun untuk yang sp3d3 itu dia jarang ditemukan, sehingga pada video kali ini akan dibahas 5 jenis hibridisasi yang sering ditemukan, yaitu sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Jenis hibridisasi yang pertama adalah hibridisasi sp, di mana hibridisasi ini terdiri dari campuran 1s dan 1p dengan geometri linear dengan sudut 180 derajat. Contohnya adalah C2H2 dan BeCl2. Dapat dilihat hibridisasi BeCl2, di mana nomor atom dari Be adalah 4, di mana nomor atom Cl adalah 17, sehingga dapat dibuat konfigurasi elektron sedemikian rupa, sehingga dapat dibuat juga kotak hibridisasinya, di mana di kotak hibridisasi saat belum tereksitasi itu adalah elektron semuanya milik Be, sedangkan saat tereksitasi itu dia ada elektron yang dikasih warna hijau itu dia milik si Cl. Jenis hibridisasi berikutnya adalah hibridisasi sp2, di mana hibridisasi ini terdiri dari campuran 1s dan juga 2p dengan bentuk geometri trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Contohnya adalah Bf3, C2H4, dan juga BCl3. Dapat dilihat hibridisasi BCl3 dengan nomor atom B adalah 5, dengan nomor atom Cl adalah 17, dapat dibuat konfigurasi elektron sedemikian rupa, sehingga dapat dibuat juga kotak hibridisasinya. Untuk kotak hibridisasi yang saat belum tereksitasi itu seluruh elektron milik B, sedangkan saat tereksitasi itu dia elektron B berikatan dengan juga elektron si Cl, sehingga yang warna hijau adalah elektron si Cl, sehingga dapat ditemukan bahwa hibridisasi dari BCl3 adalah sp2. Jenis hibridisasi yang ketiga adalah hibridisasi sp3. Hibridisasi sp3 ini tuh terdiri dari campuran 1s dan juga 3p dengan bentuk geometri tetrahedral dengan sudut 109,5. Contohnya adalah NH4, NH3, dan H2O. Dapat dilihat hibridisasi dari CH4 dengan nomor atom C adalah 6 dan juga nomor atom dari H adalah 1, dapat dibuat konfigurasi elektron sedemikian rupa sehingga dapat dibuat juga kotak hibridisasinya, di mana kotak hibridisasi C saat belum tereksitasi seluruh elektron adalah milik C atau karbon. Saat tereksitasi dia akan berikatan dengan elektron dari si H, di mana nanti akan ditemukan hibridisasi dari CH4 adalah sp3. Jenis hibridisasi yang keempat adalah hibridisasi sp3d, di mana hibridisasi sp3d ini tuh terdiri dari campuran 1s, 3p, dan juga 1d dengan bentuk geometri trigonal bipiramidal dengan sudut 90 derajat dan juga 120 derajat. Contohnya adalah PCl5 dan SF4. Dapat dilihat hibridisasi dari PCl5 dengan nomor atom P adalah 15, dengan nomor atom Cl adalah 17, dapat dibuat konfigurasi elektronnya. Kemudian dapat dibuat juga kotak hibridisasinya. Untuk yang kotak saat belum tereksitasi, seluruh elektron milik P, sedangkan saat tereksitasi, dia yang berwarna hijau adalah elektron dari si Cl. Sehingga dapat ditemukan bahwa hibridisasi dari PCl5 adalah sp3d. Jenis hibridisasi yang terakhir adalah hibridisasi sp3d2, di mana hibridisasi ini terdiri dari 3 campuran, yaitu 1s, 3p, dan juga 2d, di mana bentuk geometrinya adalah oktahedral dengan sudut 90 derajat, contohnya adalah SF6 dan XeF4, di mana dapat dilihat hibridisasi dari SF6 adalah sedemikian rupa, di mana nomor atom dari S adalah 16, sedangkan F adalah 9, dapat dibuat konfigurasi elektronnya, kemudian dapat dibuat juga kotak hibridisasinya, di mana di kotak hibridisasi saat belum tereksitasi, seluruh elektron adalah milik S, sedangkan saat tereksitasi, dia akan berikatan dengan elektron dari si F-nya itu, sehingga dapat ditemukan bahwa hibridisasi dari SF6 adalah sp3d2. Oke, materi berikutnya adalah terkait isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama dengan susunan strukturnya saja yang berbeda. Pada soal nomor pertama diminta untuk membuat isomer dari C7H16, di mana C7H16 itu merupakan senyawa alkana karena memiliki rumus CnH2n plus 2 dan ditemukan 9 isomer dari C7H16. Yang pertama adalah N-heptana, di mana si karbonnya 77-nya menjadi rantai utama. Terus yang kedua ditemukan 2 metilheksana, di mana rantai utamanya itu tuh terdiri dari 6 karbon dan juga ditemukan 1 gugus metil pada karbon nomor 2. Terus yang ketiga ditemukan 3 metilheksana, di mana rantai utamanya tersusun dari 6 karbon dan ditemukan gugus metil pada karbon nomor 3.
Terus yang keempat ditemukan 2,3 dimetilpentana, di mana rantai utamanya tersusun dari 5 karbon, dan juga ditemukan gugus metil pada karbon nomor 2 dan juga nomor 3. Terus yang kelima ditemukan 2,4 dimetilpentana, di mana rantai utamanya tetap tersusun dari 5 karbon, dan ditemukan 2 gugus metil, yaitu pada karbon nomor 2 dan karbon nomor 4. Terus yang keenam ditemukan 2,2 dimetilpentana, di mana rantai utamanya itu tetap tersusun dari 5 karbon, dan ditemukan 2 gugus metil pada karbon nomor 2. Terus yang ketujuh ditemukan 3,3 dimetilpentana, di mana rantai utamanya tetap tersusun dari 5 karbon, dan ditemukan gugus metil pada karbon nomor 3 sebanyak 2 gugus metil. Terus yang ke-8 adalah 3 etilpentana, di mana rantai utamanya tetap tersusun dari 5 rantai karbon, dan ditemukan gugus etil atau C2H5 pada karbon nomor 3. Terus yang terakhir adalah 2,2,3 trimetilbutana, di mana untuk gugus rantai utamanya sendiri itu tersusun dari 4 rantai karbon. Terus ditemukan juga gugus metil pada karbon nomor 2 sebanyak 2 gugus metil, dan juga karbon nomor 3 sebanyak 1 gugus metil. Soal berikutnya diminta untuk membuat isomer dari C6H14O. Di mana dari C6H14O ini tuh dibedakan dulu jadi 2 gugus fungsi. Yang pertama adalah gugus alkohol, yang kedua adalah alkoksialkana. Di mana dari gugus alkohol itu ditemukan 17 isomer. Yang pertama ada 1 heksanol, yang kedua 2 heksanol, yang ketiga 3 heksanol, yang keempat 2 metil 1 pentanol, yang kelima 3 metil 1 pentanol, yang keenam 4 metil 1 pentanol, yang ketujuh 2 metil 2 pentanol, yang ke-8 3 metil 2 pentanol, yang ke-9 2 metil 3 pentanol, yang ke-10 3 metil 3 pentanol, yang ke-11 2,2 dimetil 1 butanol, yang ke-12 2,3 dimetil 1 butanol, yang ke-13 3,3 dimetil 1 butanol, yang ke-14 2,3 dimetil 2 butanol, yang ke-15 3,3 dimetil 2 butanol, yang ke-16 4 metil 2 pentanol, yang ke-17 2 etil 1 butanol. Di mana di gambar yang saya buat ini sudah ditentukan rantai utamanya. Rantai utamanya adalah yang di stabilo warna kuning. Oke, untuk yang berikutnya adalah ini isomer dari bentuk alkoksialkananya, di mana gugus terpanjang akan menjadi gugus alkana, sedangkan gugus terpendeknya akan menjadi gugus alkoksinya. Yang pertama itu ditemukan 1 metoksipentana, di mana pentananya ini yang akan menjadi alkana, sedangkan yang CH3 yang satunya yang di sebelah kiri itu dia akan menjadi alkoksi. Terus ditemukan juga 2 metoksipentana, ditemukan 1 etoksibutana, selanjutnya 2 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 propoksipropana, 2 isoproksipropana, 1 isoproksipropana, 1 etoksibutana, 2 etoksibutana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana, 1 metoksi 2 metilbutana, 3 metoksipentana, 2 etoksi 2 metilpropana. Sehingga ditemukan jumlah dari kedua gugus fungsi yang ada, yaitu alkohol dan juga alkoksialkana, ditemukan 35 isomer dari C6H14O. Oke, untuk soal yang terakhir diminta untuk membuat reaksi pembuatan dari obat. Saya memilih obat ketoprofen. Obat ketoprofen merupakan obat analgesik yang bekerja sebagai antiinflamasi. Ketoprofen disintesis dalam 5 tahap. Tahap pertama adalah brominasi 3-metilbenzofenon, di mana 3-metilbenzofenon direaksikan dengan bromida. Ketika direaksikan, salah satu atom Br-nya itu akan menyerang atom C dari C-metil dari 3-metilbenzofenon, sehingga atom C terdeprotonasi dan memiliki satu tangan bebas. Atom Br akan berikatan dengan C tersebut membentuk 3 bromometilbenzofenon dan asam bromida HBr. Tahap keduanya adalah reduksi 3 bromometilbenzofenon oleh natrium sianida atau NaCN, di mana atom C pada 3 bromometil memiliki muatan parsial positif, gugus sianida memiliki muatan negatif, sehingga gugus Cn akan menyerang atom C pada 3 bromometil dan akan menghasilkan 3 sianometilbenzofenon serta natrium bromida. Tahap ketiga adalah tahap kondensasi Claisen, di mana 3 sianometilbenzofenon direaksikan dengan natrium metoksida. Atom O pada natrium metoksida yang memiliki muatan parsial negatif akan menyerang atom C pada gugus sianometil, sehingga terjadi deprotonasi.
Atom C tersebut tuh akan memiliki satu tangan bebas dan menjadi bersifat nukleofilik. Senyawa antara ini akan direaksikan dengan dietil karbonat. Atom C dengan tangan bebas tersebut akan menyerang C karbonil pada dietil karbonat sehingga terjadi substitusi asil nukleofilik, menghasilkan derivat asetat sianoester. Di tahap yang keempat, tahap alkilasi, itu tuh dia hasil dari kondensasi Claisen atau derivat asetat sianoesternya itu tuh direaksikan dengan metil iodida. Kemudian metil dari metil iodida akan menyerang atom C metil sehingga terjadi deprotonasi. Metil dari metil iodida akan menyerang si atom C. Pada tahap yang kelima adalah tahap hidrolisis asam, di mana hasil dari tahap 4 direaksikan dengan asam pekat dengan adanya H2O. H plus dari asam pekat akan melepaskan gugus sianida dan membentuk asam sianida atau HCN. Atom C itu dia memiliki satu tangan bebas yang kemudian akan berikatan dengan atom H dan dari H2O yang kemudian akan membentuk ketoprofen. Sekian pemaparan materi terkait tugas video kimia organik dengan materi gugus fungsi, jenis hibridisasi, isomer, dan juga reaksi pembuatan obat ketoprofen. Terima kasih.